Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Yahya dari kelas 03 TPLE 005 dengan NIM 221011402351 akan menjelaskan tentang teknik subnetting menggunakan FLSM maupun VLSM. Jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak dosen Firman Pratama. Dalam video ini ada beberapa subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengenalan subnetting. Yang kedua, pengenalan FLSM dan VLSM. Yang ketiga, contoh studi kasus dan cara penyelesaiannya. Pembahasan pertama yaitu subnetting. Subnetting adalah praktik jaringan yang melibatkan pembagian satu jaringan IP yang lebih besar menjadi beberapa subjaringan atau subnet yang lebih kecil. Proses ini biasanya dilakukan untuk alasan seperti meningkatkan efisiensi jaringan, meningkatkan keamanan, atau mengatur sumber daya jaringan. Contohnya seperti di sini, satu blok IP bisa dibagi atau disubnet menjadi dua blok IP, dan dua blok IP ini bisa dibagi ke dalam blok IP yang lebih kecil. Selanjutnya ada FLSM dan VLSM. Di FLSM, setiap subnet dalam jaringan menggunakan subnet mask yang sama. Ini berarti setiap subnet memiliki jumlah alamat host yang tersedia sama. Jadi sederhananya di FLSM ini, blok jaringan yang dibagi itu harus sama rata atau keduanya harus memiliki ukuran yang sama. Sedangkan dalam VLSM, setiap subnet dalam jaringan yang lebih besar dapat memiliki subnet mask sendiri. Ini berarti bahwa subnet yang berbeda dapat memiliki jumlah alamat host yang tersedia berbeda, yang sangat berguna ketika tidak semua subnet memerlukan jumlah host yang sama. Seperti contoh di sini bahwa VLSM ini bisa membagi blok jaringan dengan ukuran yang berbeda. Seperti di sini, satu blok berukuran 25 atau dengan prefix 25 dan kedua blok lainnya mendapatkan prefix 26. Jadi kesimpulannya, subnetting membantu mengoptimalkan pengelolaan alamat IP dan sumber daya jaringan dengan membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Pilihan antara FLSM dan VLSM tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan. Dengan FLSM cocok untuk situasi di mana setiap subnet memerlukan jumlah host yang sama. Sementara VLSM memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan yang bervariasi. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang dimana perusahaan ISP PT Multimedia Cyber Nusantara akan melakukan subnetting dengan pendekatan FLSM dan VLSM untuk klien-klien perusahaan tersebut dengan kebutuhan sebagai berikut. Di sini ada tabel kebutuhan untuk para klien, tapi di sini saya tidak akan menyelesaikan semua ini. Saya akan menyelesaikan untuk kolom satu saja karena saya memiliki NIM dengan akhiran 1. Silakan buat usulan pengalamatan IP versi 4 dengan minimum 2 subnet pada setiap N. Di sini dijelaskan bahwa kelas IP yang kita gunakan itu bebas dan prefixnya juga bebas. Nah, untuk akhiran NIM 1 ini, N1-nya menggunakan FLSM public, untuk N2-nya VLSM private, N3-nya juga VLSM private, begitupun dengan N4. Nah, karena sebelumnya sudah ditugaskan bahwa setiap N ini harus disubnet minimal 2. Jadi di sini tersedia N1S1 yang dimana ini merupakan network 1 dan subnet 1, sedangkan ini network 1 dan subnet 2. Pertama-tama di sini harus ditentukan terlebih dahulu untuk IP network dari masing-masing N ini. Untuk kelasnya bebas, yang penting IP tersebut masuk ke dalam IP public untuk N1, dan N2, N3, N4 itu harus masuk ke dalam IP private. Di sini saya menggunakan 11.10.0.0. Di sini adalah IP public dari kelas A dan prefixnya saya menggunakan 24. Selanjutnya ada IP private dari kelas B yaitu 172.16.0.0. Prefixnya saya samakan 24. Dan untuk N3 ini adalah IP private dari kelas A yaitu 10.0.0.0. Prefixnya juga sama 24.
Dan terakhir ini merupakan IP private dari kelas C, yaitu 192.168.0.0, prefixnya juga 24. Nah, setelah kita menentukan IP network dari setiap N ini, selanjutnya kita harus mengsubnet minimal 2 di setiap N-nya. Untuk N1, untuk subnet 1 mendapatkan prefix /25 dan subnet 2 mendapatkan prefix 25 juga. Kenapa di sini prefixnya sama? Karena di sini ditugaskan untuk mengsubnet dengan FLSM, yang dimana FLSM ini harus dibagi keduanya sama rata. Tidak boleh kalau di sini 25 sedangkan di sini 26, itu tidak boleh, karena itu akan masuk ke teknik VLSM. Setelah itu kita harus menentukan IP network. IP network itu adalah IP utamanya, dan IP star itu IP network ditambah 1. Nah, untuk memudahkan kita mencari IPN, saya sarankan di sini untuk mencari subnet masknya terlebih dahulu. Subnet mask ini diperoleh dari prefix 25. Subnet mask dari prefix 25 yaitu 255.255.255.128. Setelah didapatkan netmask, selanjutnya kita bisa mencari wildcard. Wildcard itu adalah kebalikan dari netmask. Dan kenapa di sini 127? Karena 255 dikurang 128 hasilnya adalah 127. Nah, setelah kita mendapatkan wildcard, di sini bisa kita tentukan IP broadcast-nya, yaitu IP network ditambah wildcard. Jadinya 11.10.0.127. Setelah dapat IP broadcast, baru kita bisa menentukan IPN. IPN itu IP broadcast dikurang 1. Nah, ini sudah selesai untuk subnet ke 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke network 1, subnet yang kedua. Prefixnya masih sama 25, dan untuk IP network di subnet kedua ini adalah IP broadcast dari subnet ke 1 ditambah 1. Jadi 11.10.0.128, dan IP startnya adalah IP networknya ditambah 1. Jadi titik 129. Nah, untuk IPN-nya itu 11.10.0.254, IP broadcast-nya 11.0. IP broadcast-nya adalah 11.10.0.255, dan netmask-nya adalah 255.255.255.128. Ini netmask dari prefix 25. Dan wildcard-nya sama 0.0.0.127. Nah, ini sudah selesai untuk subnetting N1-nya menggunakan FLSM. Nah, untuk selanjutnya ini kita harus mengsubnet N2-nya menggunakan VLSM dengan IP network 172.16.0.0 dan prefixnya adalah 24. Kita bisa mensubnet ini dengan dua subnet yang masing-masing, dan untuk subnet 1 itu mendapatkan prefix 25. Karena ini VLSM, kita bisa membedakan ukuran untuk subnet kedua. Di sini saya menggunakan /26. Dan untuk IP network subnet 1 adalah 172.16.0.0. IP startnya adalah IP networknya ditambah 1. Seperti cara yang tadi, untuk memudahkan mencari IPN, saya akan menentukan terlebih dahulu netmasknya. Netmask untuk /prefix 25 itu adalah 255.255.255.128, dan wildcard-nya ini kebalikan dari netmask 0.0.0.127. Nah, setelah kita sudah menentukan wildcard, selanjutnya kita bisa menentukan IP broadcast, yaitu IP network ditambah wildcard, yaitu 172.16.0.127. Baru kita bisa menentukan IPN-nya, yaitu IP broadcast dikurang 1. Jadi 172.16.0.126. Nah, untuk network 2 subnet 2-nya, IP networknya bisa kita ambil dari IP broadcast subnet 1 ditambah 1. Jadi 172.16.0.128. Dan untuk IP startnya adalah IP network ditambah 1. IPN-nya 172.16.0.190, dan IP broadcast-nya adalah 172.16.0.191.
Dan untuk netmask dari prefix 26 adalah 255.255.255.192. Dan untuk wildcardnya adalah 0.0.0.63. Selanjutnya ada kita harus mensubnet N3 menggunakan VLSM, di mana IP network N3 adalah 10.0.0.0, di prefixnya 24. Di sini untuk S1 kita bisa memberikan prefix 25. Sebenarnya bebas, prefixnya asal di atas 24 ini, maksimal sampai /30. Dan untuk subnet 2 saya memberikan prefix 26 karena ini harus di subnet menggunakan VLSM. Untuk IP network N3 ini 10.0.0.0, IP starnya IP network ditambah 1, subnet mask dari prefix 25 adalah 255.255.255.128, dan untuk wildcardnya 0.0.0.127. Dan untuk IP broadcastnya adalah IP network ditambah wildcard, yaitu 10.0.0.127, dan IPN-nya adalah IP broadcast dikurang 1, yaitu 10.0.0.126. Dan untuk subnet kedua untuk network 3 adalah IP networknya adalah 10.0.0.128. 128 ini adalah IP broadcast subnet 1 ditambah 1. Untuk IP starnya adalah 10.0.0.129. Ini merupakan IP network ditambah 1, dan IPN-nya adalah 10.0.0.190. IP broadcast-nya 10.0.0.191, dan netmask-nya adalah 255.255.255.192. Untuk wildcard-nya 0.0.0.63. Nah, selanjutnya adalah untuk network keempat menggunakan VLSM, dan IP networknya adalah 192.168.0.0, dan prefixnya adalah 24. Untuk subnet pertama saya memberikan prefix 25, dan untuk subnet kedua saya memberikan prefix 26. Nah, untuk IP network subnet 1 adalah 192.168.0.0, IP starnya 192.168.0.1, dan netmask dari prefix 25 adalah 255.255.255.128, dan untuk wildcardnya adalah 0.0.0.127. Untuk IP broadcastnya 192.168.0.127, dan untuk IPN-nya adalah IP broadcast dikurang 1, yaitu 192.168.0.126. Untuk IP network subnet kedua adalah IP broadcast subnet 1 ditambah 1. Untuk IP startnya adalah IP network ditambah 1. Untuk IPN-nya adalah IP broadcast dikurang 1, dan ini adalah netmask dari prefix 26, dan wildcard-nya adalah kebalikan dari netmask-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.